Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini, MJFS. Jadi, kali ini gue bakal ngebahas motor yang ada di samping gue ini, yaitu motor Yamaha XSR 155. Tapi yang gue bakal bahas bukan speknya, bukan impresi berkendaranya, enggak. Tapi gue bakal bahas modifikasi apa aja yang sudah gue terapkan di motor ini. Ketika kalian lihat, ini motornya memang bergaya sedikit tracker, tapi kita gabungin juga kombinasi dengan motor touring. Nah, apa aja yang gue modif? Kita saksikan berikut ini. Oke, jadi yang pertama kita bakal bahas dari bagian depannya. Kalau kalian lihat di sini, bagian depannya ada sedikit yang gue ubah. Meskipun gak banyak, tapi ada. Yang pertama, kita pasang ada cover lampu di sini, dan ini lumayan menambah kesan garang kali ya, kesan garang. Dan berikutnya, abis kita pasang cover ini, kita kasih juga cover di sini. Karena aslinya XSR itu tidak punya cover sama sekali, jadi biar lebih clean aja kali ya. Nah, abis dari itu nggak lupa juga gue tambahin lampu di sini. Meskipun lampu ini udah LED, tapi rasanya kalau kayak ke hutan-hutan gitu, gue butuh lampu yang lebih terang lagi. Jadi gue pakai lampu ini. Ini adalah lampu Nine yang bisa berubah warna dari kuning, terus juga bisa berubah jadi putih. Nah, kayak gini contohnya. Nah, ini warna kuningnya untuk lampu dekat. Untuk lampu jauh dia warna putih. Jadi lumayan berguna banget deh kalau misalnya kita lagi di luar-luar, kalau kita lagi di hutan segala macam. Berikutnya di sistem kendali. Jadi di sistem kendali ini kita pakai stang. Stangnya itu adalah stang tracker dari Street Art Custom. Jadi modelnya udah begini, ada palangnya. Dan stang ini lumayan enak dipakai karena kita nggak gitu nunduk jadinya. Jadi pas kita pakai bener-bener kayak tegak lah ibaratnya. Nah, abis stang kalian bisa lihat di sini spionnya. Mungkin kalian familiar sama spion apa? Nah, ini pakai spionnya motor Vino. Gitu. Jadi originalnya Vino. Nah, setelah dari stang dan spion, kita lanjut di bagian pengereman. Bagian pengereman memang untuk disc brake-nya saya tidak ganti, dan untuk pala babinya juga kita nggak ganti. Tapi untuk si pengeremannya kita pakai RCBA 2 kalau nggak salah namanya. Jadi ini kurang lebih 14 mm dan membuat pengereman kita semakin pakem. Dan dicampur lagi kita juga pakai selang rem RCB juga. Gua nggak tahu tipenya apa, tapi ini kurang lebih harganya yang 300 ribuan. Berikutnya nggak cuma sektor rem aja, koplingnya pun juga kita ganti merek RCB punya. Jadi biar senada lah kanan kirinya, jadi biar lebih enak juga. Tapi kalau untuk yang kopling ini universal sih, semuanya bisa. Nah, terus yang lebih mencolok di sini adalah kita pakai ProGuard. ProGuardnya ini kita pakai punya Pro Taper. Bener, yang dipakai di motor trail. Jadi kenapa gue pakai ini? Karena pertama biar lebih apa ya? Biar lebih pertama lebih klasik. Habis lebih klasik dia juga lebih kesannya gagah dan lumayan melindungi lah. Jadi kalau amit-amit kita jatuh segala macam, ini melindungi si handle rem dan melindungi si stang itu sendiri. Dan terlebih lagi karena dia ada kaitan di sini, ini bikin stangnya nggak gitu getar. Karena stang ini kan lumayan tinggi, jadi lumayan getar. Gitu. Oke, setelah kita bahas bagian stang, kita bakal bahas di sini bagian simple-simple ya. Jadi di tangkinya, untuk tangkinya dia aslinya itu hitam doff. Nah, ini gue ganti ke hitam glossy. Dan ya gue kasih apa namanya, ini yang murah nih, stiker biar nggak baret kena jeans. Jadi berikutnya kita juga pasang side tank pad. Jadi ini merek Masterbit. Nah, ini kita pasang kanan kiri. Fungsinya pertama biar keren dan kena paha enak lah ya. Nah, setelah itu kita juga ingat di bagian sini kita juga ganti hand gripnya pakai Hayadesu yang murah-murah aja lah, yang penting enak di tangan biar nggak pegel. Nah, terus juga kita ada pernak-pernik iseng ya, kita pasang di speedometer punya covernya custom kit, jadi biar warnanya silver jadi lebih keren aja sih, best nada sama yang lain. Oke, kita lanjut di bagian samping. Setelah kita bahas tangki, sekarang kita bahas bagian samping apa aja sih yang kita ubah. Yang pertama, di full step kita pakai penurun full step. Jadi tadinya full step itu lumayan tinggi. Nah, sekarang kita pakai riser penurun juga dari Street Art Custom juga. Kita turunin. Jadi posisinya lebih nyantai, lebih enak sih buat jalan jauh juga. Berikutnya kita bakal bahas di sini. Kita pakai under tank scope punyanya custom kit. Under tank scope. Di sini kita pakai under tank side scope punyanya custom kit juga. Custom kit. Nah, jadi apa gue lagi custom kitnya salah mulu nih anjing.
Capek gue juga. Lanjut. Pada sampingnya kita pakai under tank scoop by custom kit. Jadi ini biar lebih manis saya tampilannya. Nah, nggak cuma di situ, kita juga pakai di sini. Undercrown-nya kita pakai custom kit juga. Berikutnya kita bakal bahas dari segi performa dulu kali ya. Jadi di segi performa, terus terang kita nggak ganti banyak. Terus terang yang pertama yang kita ganti adalah knalpot. Knalpotnya kita ganti merek Robi Rob 1 atau apalah itu. Mereknya ROB 1. Nah, itu untuk knalpotnya. Oke. Nah, pertama knalpotnya. Kedua, kita juga pakai gearnya yang lebih gede sekarang. Jadi, standarnya ukurannya 48-14. Nah, ini kita ganti jadi 50-14. Fungsinya adalah apa? Pertama, karena kan gue ngejar torsi ya. Jadi kalau kita nanjak-nanjak segala macam lebih enak sih kalau torsinya oke. Jadi gue ganti gear setnya full pakai TK Racing. Terus gue pakai ECU-nya juga pakai ECU Juket dari BRT. Nah, jadi untuk untuk segi performance memang nggak banyak diubah dari motor ini. Lebih ke fungsionalnya aja lah. Oke, lanjutnya kita habis bahas performance, kita bakal bahas utility-nya. Nah, utility-nya adalah yang gue terapin di sini adalah ini. Ini adalah Givi E43 NTL. Ini 43 liter. Muat untuk ya 2 tas mungkin kalau kita lagi touring. Lalu kalau kita lagi ke mall-mall parkir lumayan lah buat naruh helm. Karena gue orangnya terus terang yang paling malas naruh helm untuk di motor. Jadi gue kalau ke mall-mall gue teng-teng, kalau enggak ya gue cari tas helm sih. Tapi karena ada ini, gue tinggal taruh di sini. Jadi box ini ya bisa dibilang kalau untuk model estetikanya emang kurang sih menurut gue juga. Tapi secara fungsional dia nomor 1. Dan gue bisa naruh helm, laptop, apapun tuh di sini. Dan ini juga secure banget, jadi nggak gampang copot dan ini kuat banget. Terlebih karena gue pakai langsung mountingnya pakai punya si Givi juga. Jadi kita pakai bracketnya punya si Givi juga yang khusus buat XXR 155. Jadi ini udah PNP, tinggal sambungin di bawah bautnya yang spakbor. Semuanya PNP. Dan ini pispotnya juga semua PNP. Gitu. Nah, karena kita ada lagi bahas samping, sekalian ada yang ketinggalan juga. Gue juga ganti custom kit side panel juga. Ya, ini biar attention to detail aja sih. Jadi biar ini motor rata-rata custom kit semua lah. Tolong custom kit kalau ini boleh. Karena ini bisa dibilang motor ini rata-rata pakai custom kit semua. Ikutnya kalau kita udah bahas semuanya tentang motor ini, gak afdol kalau kita nggak ganti bannya. Nah, bannya ini kita ganti merek Corsa, yaitu Corsa Cross S. Nah, ini adalah ban 20 pos. Jadi emang gue secara baca-baca online segala macem, tadinya sih gue pengennya big block segala macem ya. Cuman kayaknya gue lebih yang fungsional aja lah dan yang lebih cocok buat touring. Dan ini kuat untuk jarak panjang ya. Jadi kalau gue lihat orang-orang udah pakai 20.000 masih tebel, jadi ya gue pilih ini. Jadi ini adalah Corsa Cross S. Ukurannya sebenarnya mirip sama standar, yaitu lebarnya 140. Tapi tingginya beda. Kalau standar tingginya itu 70, kalau ini tingginya 80. Makanya motor ini jadi makin tinggi. Nah, jadi belakangnya gue pakai 140/80. Depannya juga pakai standarnya juga 110/80. Jadi motor ini sedikit lebih tinggi daripada standarnya. Di saat orang lain menceperkan motor ini, tapi gue malah bikin motor ini jadi makin tinggi. Dan yang terakhir, jadi ini lumayan simple, tapi gue lumayan kepikiran terus. Karena bagi gue, attention to detail itu penting. Nah, gue pakai frameless plate di depan dan di belakang. Jadi biar kita nggak pakai cover plate lagi. Dan ini kalau mau copot gampang banget. Abis frameless plate, ada satu hal yang gue pikirin terus sejak lama punya nih motor. Gue sempat galau maju mundur. Karena ya gue mikir kan motor sport kok pakai standar tengah segala macam. Nah, itu dia. Gue pakai standar tengahnya Fiction R. Jadi sejak gue suka touring, gue merasa kadang standar samping pun tuh gak kuat. Maksudnya dalam arti gak cukup. Kadang miring banget lah segala macam, takut roboh. Tapi kalau standar 2, kita di mana aja hayu gitu. Dan membuat kita cuci motor lebih gampang. Kenapa? Karena pakai pedok di motor ini lumayan susah. Karena motor ini sekarang lumayan berat. Nah, cuman setelah gue ganti ban ke 80, motor jadi nggak bisa muter karena ketinggian. Jadi nggak bisa muterin bannya. Jadi kalau kita pakai chain loop, tetap
mesti ada ganjalan lagi di bawah. Kita puterin baru kasih chain loop. Sebenarnya emang motor ini belum selesai modifannya. Cuman memang nggak terlalu banyak yang bisa gue omongin di sini. Jadi kalau untuk masa list harganya kita bakal tampilkan di sini. Nah, kira-kira segitu habisnya. Jadi emang yang kita ubah tuh pernak-perniknya lumayan banyak. Cuma nggak kelihatan gitu, katanya ya standar aja begini. Nah, kalau untuk segi estetika ini motor memang nggak seperti yang pada awalnya gue beli. Karena pas awalnya gue beli kan dia pakai setback. Nah, fotonya ada di sini. Nah, gue pakai setback. Nah, itu gue pakai selama kurang lebih ya hampir setahunan lebih lah baru gue ganti ini. Dan akhirnya gue nggak betah juga, jadi gue ganti ini. Jadi sekian review XXR ini dari gue. Nantikan video-video lainnya. Dan ini salah satu video yang mengannounce kalau gue kembali ke YouTube. Dan gue akan banyak konten lagi yang seru bareng teman-teman gue juga nantinya. Dan ditunggu aja, kita bakal bikin segmen touring, review mobil. Jadi ini channel nggak semua tentang motor. Kita bakal review banyak-banyak modifikasi dan banyak-banyak hal ke depannya nanti. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk di like dan untuk di share. Gua Jason pamit dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.